Di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta yang ramai, suara jeritan tiba-tiba angon, memecah kengkewi. Ibu Siti, seorang wanita paruh baya wajah tegang dan penuh amarah, cetai Om Maya, pacar dari anak perempuannya Aisyah, sambil berteriak, "Kau perempuan murahan. Jangan pernah dekat-dekat anakku lagi, atau aku akan buat hidupmu hancur." Maya, gadis muda berusia 24 tahun kulit sawo matang dan mata yang biasanya penuh kehangatan, kini membeku trong humiliation, air mata mengalir di pipinya saat orang-orang sekitar mulai menatap dan berbisik. Aisyah berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar, mencoba memegang tangan ibunya untuk menenangkan, tapi Ibu Siti menepisnya kasar. "Aisyah, kau gila. Pacaran perempuan seperti ini. Ini dosa besar. Keluarga kita akan malu," kata Ibu Siti suara yang semakin tinggi, membuat Maya mundur selangkah, hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu seharusnya menjadi momen bahagia bagi Aisyah dan Maya, merayakan ulang tahun hubungan mereka yang pertama, tapi kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Aisyah, perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar di pinggiran Jakarta, selalu tahu bahwa ibunya konservatif. Tapi ia tak pernah menduga bahwa kebencian ibunya terhadap hubungan sesama jenis akan meledak sebegitu hebatnya di depan umum. Sejak kecil, Aisyah dibesarkan dalam keluarga yang ketat dengan nilai-nilai tradisional Indonesia, di mana pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah satu-satunya jalan yang benar. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, sudah meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan Ibu Siti sebagai penguasa tunggal di rumah mereka yang sederhana di kawasan Tanah Abang. Maya, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung, pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai desainer grafis. Mereka bertemu di sebuah kafe saat Aisyah sedang membaca buku tentang psikologi, dan Maya duduk di meja sebelah, tersenyum ramah. Percakapan singkat berubah menjadi pertemuan rutin, dan tak lama kemudian, cinta tumbuh di antara mereka. Maya, dengan kepribadiannya yang tegas tapi lembut, menjadi tempat Aisyah bersandar dari tekanan pekerjaan dan keluarga. Tapi sekarang, di pasar malam ini, semuanya terancam hancur. Orang-orang mulai berkumpul, beberapa tertawa sinis, yang lain menggelengkan kepala. Lesbian. Di Indonesia ini. Astaga, gumam seorang pedagang kaki lima. Aisyah merasa dunia berputar, hatinya teriris oleh tatapan ibunya yang penuh kebencian. Ia ingin membela Maya, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Maya, yang biasanya kuat, kini hanya bisa menunduk, tangannya memegang erat tasnya seolah itu satu-satunya pegangan. Tiba-tiba seorang wanita berpakaian seragam polisi muncul dari kerumunan. Ia adalah Rina, petugas polisi wanita berusia 28 tahun, dengan tubuh atletis dan rambut pendek yang rapi. Rina sedang bertugas patroli malam itu, dan suara keributan menarik perhatiannya. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanyanya dengan suara tegas tapi tenang, matanya menyapu situasi dengan cepat. Ibu Siti, masih marah, menunjuk Maya lagi. "Ini perempuan ini, Bu Polisi. Dia merusak anak saya. Mereka pacaran. Ini tidak benar." Rina mengerutkan kening, tapi ia tak langsung bereaksi. Ia melihat ke arah Aisyah dan Maya, yang keduanya tampak ketakutan. "Tenang dulu, Bu. Mari kita bicara baik-baik. Ini bukan tempat untuk menyelesaikan masalah pribadi," kata Rina, mencoba meredakan suasana. Tapi Ibu Siti tak mau kalah. "Tidak. Saya tidak mau anak saya jadi seperti ini. Kau harus tangkap dia," serunya, menunjuk Maya. Maya mundur lagi, tapi Aisyah akhirnya angkat suara, meski suaranya gemetar. "Ibu, tolong. Maya bukan orang jahat. Kami saling mencintai.
Kata-kata itu seperti bom yang meledak di telinga Ibu Siti, membuatnya semakin histeris. Rina sigap memisahkan mereka, meminta kerumunan bubar. Ia membawa ketiganya ke pos polisi terdekat, yang tak jauh dari pasar. Di sana, dalam ruangan kecil yang berbau kopi basi, Rina duduk di depan mereka. "Ceritakan dari awal," katanya lembut kepada Aisyah. Aisyah, dengan air mata mengalir, mulai menceritakan bagaimana ia menyadari orientasi seksualnya sejak remaja, tapi selalu menyembunyikannya karena takut pada keluarga. Maya menambahkan, "Saya tidak pernah memaksa Aisyah, Bu. Kami hanya ingin bahagia." Ibu Siti duduk di sudut, wajahnya merah padam, tapi tak bicara. Rina mendengarkan dengan sabar, hatinya tersentuh. Sebagai seorang lesbian yang menyembunyikan identitasnya di lingkungan polisi yang konservatif, Rina paham betul rasa sakit itu. Tapi ia tak bisa mengungkapkannya sekarang. Malam itu, Rina memutuskan untuk tidak menangkap siapapun. "Ini masalah keluarga, bukan kriminal. Saran saya, bicaralah dengan hati dingin di rumah," katanya. Tapi saat mereka pergi, Rina memberikan nomor teleponnya kepada Aisyah. "Kalau butuh bantuan, hubungi saya." Aisyah mengangguk, hatinya sedikit lega di tengah badai. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Ia ingat kejadian malam tadi seperti mimpi buruk. Maya meneleponnya pagi-pagi, suaranya lemah. "Aisyah, aku takut. Ibumu benar-benar benci aku." Aisyah menenangkan, "Aku akan bicara dengan ibu. Kita harus kuat." Tapi di dalam hati, Aisyah ragu. Apakah ia siap menghadapi keluarganya demi cinta ini? Ibu Siti, di dapur, sedang menyeduh teh dengan tangan gemetar. Ia tak bisa tidur semalaman, memikirkan bagaimana tetangga akan bergosip. "Anakku, kenapa seperti ini?" gumamnya. Ia ingat masa kecil Aisyah, gadis kecil yang manis, dan kini ia merasa gagal sebagai ibu. Sementara itu, Rina di kantor polisi, memikirkan kasus itu. Ia tahu di Indonesia, hukum tentang LGBTI masih abu-abu, tapi diskriminasi sering terjadi. Rina sendiri pernah mengalami penolakan dari keluarganya saat ia coming out. Tapi ia memilih bertahan sebagai polisi, berharap bisa melindungi orang seperti dirinya. Aisyah memutuskan untuk bertemu Maya di Kai Aurit mereka. Di sana mereka berpelukan, tapi Aisyah merasa ada jarak. "Maya, aku tak mau kehilanganmu, tapi ibu." Maya menggeleng. "Kita harus lawan ini bersama." Tapi di mata Maya ada keraguan. Malam itu, Ibu Siti memanggil Aisyah ke ruang tamu. "Kita harus bicara," katanya dingin. Aisyah duduk, hatinya berdegup kencang. "Ibu, tolong pahami aku." Ibu Siti menggeleng. "Ini bukan paham-pahaman. Ini tentang agama, keluarga, masyarakat. Kau harus putus dengan dia." Aisyah menangis. "Tapi aku cinta dia, Bu." Pertengkaran itu berlangsung lama, penuh air mata dan kata-kata kasar. Akhirnya, Aisyah pergi ke kamarnya, merasa hancur. Ia mengambil ponsel dan menelepon Rina. "Bu Rina, tolong bantu aku." Rina yang sedang oduti setuju bertemu besok. Ia tahu ini awal dari perjuangan panjang. Pagi berikutnya, Aisyah bertemu Rina di sebuah warung kopi kecil di pinggir Jalan Kemang. Rina datang dengan pakaian sipil, jeans dan kemeja sederhana, membuatnya terlihat lebih santai daripada seragam polisinya. "Ceritakan semuanya," kata Rina sambil memesan kopi hitam. Aisyah menuangkan isi hatinya, dari bagaimana ia jatuh cinta pada Maya, hingga tekanan dari ibunya yang tak henti-henti. Rina mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh empati. "Aku paham, Aisyah. Di Indonesia, banyak orang seperti kita yang harus sembunyi." Kata "kita" itu membuat Aisyah terkejut. "Bu Rina,
Maksudnya? Rina tersenyum tipis. Ya, aku juga lesbian. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Di polisi, ini bisa bahaya. Pengakuan itu membuat Aisyah merasa tak sendirian. Mereka berbicara panjang lebar, Rina berbagi ceritanya sendiri. Ia berasal dari keluarga di Surabaya, di mana ayahnya seorang ulama kecil. Saat Rina berusia 20, ia jatuh cinta pada teman kuliahnya, tapi keluarganya memaksa putus dan mengirimnya ke Jakarta untuk bergabung dengan polisi. Aku memilih bertahan, karena aku ingin melindungi orang-orang yang tak punya suara, kata Rina. Aisyah merasa terinspirasi, tapi juga takut. Tapi ibu saya. Dia tak akan berubah. Rina menggeleng. Orang bisa berubah, tapi butuh waktu dan konfrontasi. Kau harus tegas. Mereka berpisah dengan janji bertemu lagi, dan Aisyah pulang dengan hati lebih kuat. Di rumah, Ibu Siti sedang menunggu. Kemana kau tadi? Tanyanya curiga. Aisyah menghela napas. Bertemu teman, Bu. Ibu Siti mendengus. Teman. Atau perempuan itu lagi? Aisyah tak menjawab, tapi ia memutuskan untuk tak mundur. Bu, aku akan tetap dengan Maya. Ini hidupku. Ibu Siti marah besar. Kalau begitu, keluar dari rumah ini, serunya. Aisyah terpaku, tapi ia mengangguk. Baik, Bu. Ia mulai mengemasi barang-barangnya, hatinya sakit tapi tekadnya bulat. Maya datang menjemputnya, dan mereka pindah ke apartemen kecil Maya di Cilandak. Hidup baru dimulai, tapi tak mudah. Aisyah kehilangan pekerjaannya karena gosip dari tetangga menyebar ke sekolah. Kepala sekolah, seorang pria konservatif, memanggilnya. Kami tak bisa toleransi ini, Aisyah. Ma. Aisyah menangis di jalan pulang, merasa dunia runtuh. Maya mencoba menghibur. Kita akan cari kerja baru. Bersama-sama. Tapi Maya sendiri mulai merasakan tekanan. Di kantornya, rekan kerja mulai menjauh setelah mendengar rumor. Maya, benar kau? Tanya seorang teman. Maya mengangguk tegas. Ya, kenapa? Tapi di balik itu, ia takut kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Ibu Siti sendirian di rumah, merasa kesepian. Ia menelepon saudaranya di desa, menceritakan semuanya. Anakku rusak, Kak. Saudaranya menasihati, biarlah, Siti. Aman sekarang beda. Tapi Ibu Siti tak mau dengar. Ia memutuskan untuk mencari cara menyembuhkan Aisyah. Ia pergi ke seorang dukun di pinggiran kota, membayar mahal untuk ritual. Ini akan buat anakmu kembali normal, kata dukun itu. Ibu Siti pulang dengan harapan palsu, tapi di hati ada keraguan. Rina yang tetap berhubungan dengan Aisyah, mendengar tentang kehilangan pekerjaan. Aku bisa bantu cari lowongan, katanya. Tapi Rina sendiri menghadapi masalah. Di kantor polisi, seorang rekan melihat ia sering bertemu Aisyah. Rina, hati-hati. Kasus bisa bikin karirmu hancur. Rina mengabaikan, tapi ia tahu risiko. Suatu malam, Maya dan Aisyah bertengkar. Ini semua karena ibumu. Aku capek, Aisyah, kata Maya marah. Aisyah menangis. Ma, tapi aku tak bisa pilih antara kau dan keluarga. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Ibu Siti tak tahan kesepian, menelepon Aisyah. Pulanglah, nak. Ibu kangen. Aisyah ragu, tapi setuju bertemu. Di sebuah restoran, Ibu Siti mencoba membujuk. Putuslah dengan dia. Ibu punya calon suami bagus untukmu. Aisyah menggeleng. Tidak, Bu. Ini siapa aku? Pertemuan berakhir buruk, Ibu Siti pergi dengan amarah. Tapi di jalan, ia melihat poster kampanye anti-diskriminasi di billboard.
Ia berhenti, memikirkan. Rina mendapat tugas baru, menyelidiki kasus pelecehan terhadap komunitas LGBT di Jakarta. Ia bertemu korban-korban, cerita mereka mirip dengan Aisyah. Ini membuat Rina semakin bertekad membantu. Aisyah menemukan pekerjaan baru sebagai tutor priat, tapi gajinya kecil. Maya mulai bekerja overtime untuk menutupi. Hubungan mereka tegang, tapi cinta masih ada. Suatu hari, Ibu Siti datang ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Aisyah, tolong dengar Ibu. Maya membuka pintu, wajahnya tegang. Ibu Siti melihat Maya dengan kebencian, tapi ia menahan diri. Aku ingin bicara dengan anakku saja. Aisyah menginginkan, tapi Maya tetap di ruangan. Ibu Siti menceritakan tentang dukun, tapi Aisyah marah. Bu, ini bukan penyakit. Debat sengit terjadi, penuh emosi. Akhirnya, Ibu Siti pergi, tapi sebelumnya ia berkata, Ibu tak mau kehilanganmu. Aisyah menangis setelah itu, meragukan pilihannya. Rina menelepon Aisyah malam itu. Kau harus kuat. Aku akan bantu sebisaku. Tapi Rina sendiri mulai diintai oleh atasan, curiga atas aktivitasnya. Tekanan meningkat, dan Aisyah mulai bertanya-tanya apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan ini. Beberapa minggu kemudian, situasi semakin rumit. Aisyah dan Maya mulai jarang bertemu karena jadwal kerja yang padat. Maya sering pulang larut, wajahnya lelah. Ma, sayang. Proyek ini penting, katanya. Aisyah mengerti, tapi di hati, ia merasa kesepian. Ia mulai memikirkan ibunya, yang kini sendirian di rumah besar itu. Ibu Siti, di sisi lain, mulai bergabung dengan kelompok ibu-ibu di masjid, mencari dukungan. Anakku terpengaruh budaya barat, katanya pada teman-temannya. Mereka mengangguk setuju, menasihati untuk berdoa lebih banyak. Tapi satu teman, Bu Ani, berkata pelan, mungkin kau harus terima, Siti. Anak-anak aman sekarang beda. Ibu Siti marah, tapi kata-kata itu menggema di pikirannya. Rina mendapat promosi kecil di polisi, tapi dengan syarat, jangan ikut campur urusan sensitif, kata atasannya. Rina tahu itu peringatan tentang kasus LGBT. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia mengorganisir pertemuan rahasia dengan komunitas LGBT di Jakarta, termasuk Aisyah dan Maya. Di pertemuan itu, Aisyah bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Seorang wanita tua menceritakan bagaimana ia kehilangan anak karena tak menerima orientasinya. Aisyah terharu, membayangkan ibunya. Maya, di sampingnya, memegang tangannya erat. Kita tak sendirian, bisik Maya. Tapi setelah pertemuan, masalah baru muncul. Seorang rekan Maya di kantor memposting foto mereka di media sosial, dengan caption sinis, teman kantor yang spesial. Postingan itu viral di kalangan teman-teman, dan Maya dipecat keesokan harinya. Kami tak mau kontroversi, kata bosnya. Maya hancur. Ini akhirnya, Aisyah. Aku tak punya apa-apa lagi. Aisyah memeluknya. Kita akan cari jalan. Tapi di dalam, Aisyah marah pada dunia yang tak adil ini. Ibu Siti mendengar tentang pemecatan Maya dari tetangga. Ia merasa menang tapi juga sedih. Ia menelepon Aisyah lagi. Lihat. Ini akibatnya. Pulanglah. Aisyah menolak. Tidak, Bu. Ini karena orang seperti ibu yang benci kami. Rina mendengar kabar, datang ke apartemen mereka. Aku bisa bantu Maya cari kerja. Aku punya kenalan. Maya berterima kasih, tapi ia mulai ragu pada hubungan ini. Mungkin kita harus pisah sementara, Aisyah. Biar tenang. Kata-kata itu seperti pisau bagi Aisyah. Mereka bertengkar hebat malam itu, saling tuding. Kau pengecut, kata Aisyah. Maya menangis.
Aku capek bertarung terus. Akhirnya, Maya pergi ke rumah temannya, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah menangis semalaman, mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini benar? Apakah ia salah memilih? Keesokan harinya, Rina datang lagi. Jangan menyerah, Aisyah. Mereka bicara panjang dan Rina akhirnya mengaku perasaannya. Aku suka padamu sejak pertama kali. Aisyah terkejut. Tapi aku dengan Maya. Rina menggeleng. Aku tahu. Aku hanya ingin bantu. Tapi pengakuan itu membuat Aisyah bingung. Ia merasa tertarik pada Rina, yang kuat dan pemberani, berbeda dengan Maya yang mulai goyah. Sementara itu, Ibu Siti sakit. Ia jatuh di rumah, dan tetangga membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang stres tinggi. Ibu Siti menelepon Aisyah dari sana. Nak, tolong datang. Aisyah datang, melihat ibunya lemah di ranjang rumah sakit. Bu, kenapa? Ibu Siti menangis. Ibu takut kehilanganmu. Untuk pertama kalinya, mereka bicara dari hati ke hati. Aisyah menceritakan rasa sakitnya, Ibu Siti mendengarkan. Tapi saat Aisyah menyebut Maya, Ibu Siti masih menolak. Ibu tak bisa terima. Aisyah pergi dengan hati berat. Maya kembali ke apartemen, mereka berdamai. Ma, aku panik. Tapi retak masih ada. Rina mendapat ancaman anonim, hentikan aktivitasmu atau karirmu tamat. Ia tahu itu dari rekan polisi. Tapi ia tak mundur. Aisyah memutuskan untuk konfrontasi besar. Ia mengundang Ibu Siti ke apartemen. Kita harus selesaikan ini. Pertemuan itu tegang. Ibu Siti datang dengan wajah keras. Maya berdiri di samping Aisyah. Bu, ini Maya. Orang yang aku cintai. Ibu Siti diam, tapi matanya penuh air mata. Debat dimulai penuh emosi. Ibu Siti cerita tentang masa lalunya, bagaimana ia dipaksa menikah muda. Ibu tak mau kau alami yang sama. Aisyah tersentuh. Tapi Bu, ini beda. Ini pilihan aku. Tiba-tiba, pintu diketuk. Rina datang, dipanggil Aisyah sebagai mediator. Ibu Siti terkejut melihat polisi itu lagi. Rina bicara tenang. Bu, cinta tak kenal gender. Saya juga seperti mereka. Pengakuan Rina membuat Ibu Siti terpana. Malam itu, diskusi panjang terjadi. Ibu Siti tak langsung berubah, tapi ia mulai mendengar. Tapi di luar, badai lebih besar menunggu. Gosip menyebar, dan Aisyah mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Ancaman itu datang melalui pesan anonim, hentikan hubunganmu atau kau akan menyesal. Aisyah ketakutan, menunjukkan pada Maya dan Rina. Rina sebagai polisi langsung menyelidiki. Ini bisa serius, katanya. Maya semakin takut. Mungkin kita harus pisah, Aisyah. Demi keselamatan. Aisyah menolak. Tidak. Kita lawan bersama. Ibu Siti setelah pertemuan itu mulai merenung. Ia membaca artikel online tentang di Indonesia, meski sulit baginya. Ia bertemu Bu Ani lagi, yang ternyata punya saudara lesbian. Terima saja, Siti. Cinta itu cinta. Perlahan, hati Ibu Siti melunak. Ia menelepon Aisyah. Ibu mau coba pahami. Tapi pelan-pelan. Aisyah senang, tapi waspada. Rina menemukan bahwa ancaman berasal dari rekan polisinya sendiri, yang homofobik. Ia konfrontasi atasannya. Ini diskriminasi. Atasannya marah. Kau dipecat jika terus begini. Rina dihadapkan pilihan, karir atau prinsip. Ia memilih prinsip. Ia resign, tapi sebelumnya, ia laporkan kasus itu ke lembaga hak asasi.
Berita tentang Rina menyebar di komunitas. Ia menjadi simbol perjuangan. Aisyah dan Maya mendukungnya. "Kau pemberani," kata Aisyah. Tapi tanpa pekerjaan, Rina kesulitan. Ia pindah sementara ke apartemen Aisyah dan Maya, membuat situasi rumit. Maya cemburu melihat kedekatan Aisyah dan Rina. "Kau suka dia?" tanyanya. Aisyah bingung. "Tidak." Atau ya? Hati Aisyah terbagi. Rina kuat, Maya lembut. Konflik internal membesar. Suatu malam, Maya dan Aisyah bertengkar lagi. "Pilih aku atau dia." Maya pergi, meninggalkan Aisyah dengan Rina. Rina menghibur Aisyah, dan dalam momen lemah, mereka berciuman. Aisyah menyesal seketika. Ini salah. Maya kembali keesokan harinya, melihat mereka. "Kau khianati aku." Maya hancur, pergi untuk selamanya. Aisyah menangis, menyalahkan diri. Rina minta maaf. "Aku tak sengaja." Tapi kerusakan sudah terjadi. Ibu Siti mendengar tentang perpisahan. Ia datang menghibur Aisyah. "Mungkin ini tanda." Tapi Aisyah marah. "Tidak, Bu. Ini karena tekanan dari orang seperti ibu." Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini Ibu Siti memeluk Aisyah. "Ma, nak. Ibu salah." Untuk pertama kalinya Ibu Siti menerima. Rina pergi mencari jalan baru. Ia bergabung dengan Mohakud, menjadi aktivis. Aisyah sendirian, merenung pilihan-pilihannya. Ia mencoba hubungi Maya, tapi tak dijawab. Beberapa bulan kemudian, Aisyah bertemu Maya di acara komunitas. "Maya punya pacar baru. Aku makan kau, tapi kita tak bisa kembali." Aisyah sakit hati, tapi ia belajar. Ia kembali ke rumah ibunya, yang kini lebih terbuka. Rina sukses di Ngo, tapi ia merindukan Aisyah. Mereka bertemu lagi sebagai teman. Cinta baru tumbuh antara Aisyah dan Rina, pelan-pelan. Tapi dengan bekas luka dari masa lalu. Ibu Siti bertemu Maya sekali, minta maaf. "Aku salah besar." Maya memakan, tapi tak kembali. Cerita ini penuh pengorbanan. Aisyah kehilangan Maya, Rina kehilangan karir, Ibu Siti kehilangan prasangka lamanya. Tapi di akhir, ada harapan. Aisyah dan Rina bersama menghadapi masyarakat yang perlahan berubah. Tahun berlalu, Aisyah dan Rina membangun hidup baru. Mereka pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Aisyah menjadi penulis buku tentang pengalaman legap di Indonesia, bukunya laris. Rina memimpin Ngo advokasi hak-hak mereka. Ibu Siti datang berkunjung membawa makanan Aurit Aisyah. "Ibu bangga padamu," katanya. Mereka bicara panjang, Ibu Siti belajar menerima Rina. "Dia baik untukmu." Maya di Jakarta sukses sebagai desainer dengan pasangan baru. Ia sesekali bertemu Aisyah sebagai teman. "Kita pernah saling mencintai, itu cukup," katanya. Tapi tak semua bahagia. Rina mendapat ancaman lagi dari kelompok radikal. Mereka demo di depan kantor Ngo. Rina tegas, "Kami tak akan mundur." Aisyah mendukung, tapi takut. "Apakah ini layak?" Rina jawab, "Ya, untuk masa depan." Suatu hari, undang-undang baru disulkan di DR tentang perlindungan LGBT. Rina bersaksi di sidang, cerita pengalamannya. "Diskriminasi membunuh jiwa," katanya. Aisyah menonton dari rumah, bangga. Ibu Siti juga menonton, air mata mengalir. "Anakku kuat." Tapi oposisi keras, demo besar terjadi. Rina terluka dalam kerusuhan, dirawat di rumah sakit. Aisyah datang, memegang tangannya. "Jangan tinggalkan aku." Rina tersenyum lemah. "Aku tak akan." Pemulihan panjang, tapi Rina bangkit.
Mereka menikah secara simbolis di pantai Bali, dengan Ibu Siti hadir. Hidup mereka penuh tantangan, tapi juga cinta. Aisyah menulis buku kedua tentang perjuangan mereka. Di akhir cerita, kita melihat bagaimana satu humiliation di pasar malam memicu perubahan besar, dari kebencian ke penerimaan, dari pengorbanan ke kemenangan. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa cinta sesama jenis harus dibayar dengan harga begitu mahal di masyarakat kita, atau salahkah kita yang tak mau berubah?